Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Adam Radina Syadan dengan NIM 1104220029. Dan di sini saya akan presentasikan tugas akhir saya dengan judul Perancangan dan Implementasi Sistem Kontrol Valve dan Pump serta Monitoring Suhu pada Solar Steel berbasis Internet of Things atau IoT. Dan di sini ada pembimbing satu saya itu ada Bu Lina Tadian Andiani dan pembimbing kedua saya ada Pak Yoyon Ahmudiarto. Baik, langsung ke slide berikutnya. Ada di latar belakang di mana masalah yang terdapat pada sistem solar cell-nya itu ada ketergantungan pada operator, di mana masalah terbesarnya itu masih berupa konvensional dan itu ketergantungan penuh pada manusia atau manual. Sehingga itu memunculkan masalah teknis satu dan masalah teknis dua. Di mana masalah teknis satunya itu terdapat gangguan suhu yang tidak dapat dimonitoring. Jadi untuk setiap kali operator membuka penutup alat atau valve itu untuk menambah air baku, jadi uap panas yang sudah terbentuk malah terbuang keluar. Dan untuk yang masalah teknis kedua itu resiko kekeringan atau dry out. Jadi tanpa sistem otomatis sulit untuk menyesuaikan isi air dengan kondisi cuaca pada di outdoornya. Dan untuk solusi yang ditawarkan terdapat otomasi penuh atau berupa sistem closed loop di mana menggantikan peran tangan manusia yang manual dengan sistem cerdas serta dengan mengintegrasikan microcontroller ESP32 dengan aktuator mekanik. Dan untuk mekanisme kerjanya itu yang pertama ada menggunakan solenoid valve untuk mengatur suplai air masuk secara presisi dan yang kedua menggunakan pompa untuk manajemen pembuangan air sisa untuk dialirkan kembali ke tangki dan yang ketiga ada target kondisinya itu mencapai kondisi quasi steady state di mana itu berfungsi untuk menjaga ketinggian airnya tetap stabil dan untuk proses penguapannya itu berjalan secara terus-menerus tanpa ada gangguan. Dan yang keempat itu ada monitoring cerdas, itu di mana memanfaatkan sensor untuk menggunakan IoT atau Internet of Things untuk pemantauan secara real time. Dan yang kedua itu ada rumusan masalah, di mana di sini ada tiga. Yang pertama itu bagaimana merancang sistem kontrol elektronik ESP menggunakan ESP32, valve dan pumpnya untuk menggantikan peran operator manusia ya dalam manajemen air solar steel. Kemudian yang kedua itu bagaimana rancangan integrasi sensor dan microcontroller berbasis IoT agar bisa memantau dan mengendalikan alat secara real time. Dan yang ketiga itu bagaimana pengaruh sistem monitoring suhu ini dalam memantau distribusi pencahayaan di dalam solar steel. Lanjut di sini ada tujuan di mana menjawab dari tiga pertanyaan tadi. Yang pertama itu ada merancang sistem kontrol valve dan pump secara otomatis untuk mengatur suplai air dan pembuangan brine guna meningkatkan efisiensi. Dan yang kedua, jawaban dari rumusan masalah itu ada mengimplementasikan integrasi sensor dan IoT untuk mendukung pengendalian otomatis secara langsung. Dan yang terakhir itu ada menganalisis dampak sistem monitoring suhu terhadap pemantauan efek pencahayaan terhadap suhu di dalam alat. Dan untuk kebaruan atau modifikasinya itu terdapat menggantikan kontrol berbasis waktu yang kaku dengan kontrol responsif terhadap suhu real time. Dan yang kedua itu ada pencegahan dry out atau pengeringan, di mana itu akan dimodifikasi sistem untuk mencegah kekeringan pada penyerap panas atau polikarbonat sekaligus menghindari beban inersia termal yang berlebih. Kemudian lanjut di metodologi penelitian. Di sini yang pertama sistem ini dikendalikan oleh ESP32. Kemudian untuk aktuatornya itu terdapat ada solenoid valve, diaphragm pump, dan lampu infrared 250 watt. Kemudian untuk umpan balik atau feedbacknya itu ada sensor water flow yang jenis YFS 401 untuk membaca debit air dan ada sensor suhu berupa DS18B20 di mana untuk membaca suhu aktualnya. Dan untuk hasil luarannya itu tercapai kondisi quasi steady state yang sebelumnya dijelasin di mana untuk menjaga suhu tetap stabil pada solar cell basinnya. Kemudian yang kedua itu kondisi ini memastikan ketinggian air selalu dijaga stabil
dan tipis agar proses penguapan dapat berlangsung secara terus-menerus tanpa ada gangguan. Kemudian yang terakhir itu ada terdapat sistem pemantauan data cerdas yang berjalan secara real time, di mana akan menggunakan IoT dan untuk webnya itu menggunakan ThinkSpeak. Kemudian di sini ada hasil yang sedang dan yang akan dibuat, di mana yang pertama itu hasil yang sedang dibuat atau progres untuk saat ini itu telah berhasil melakukan kalibrasi, di mana dengan memasukkan faktor offset pada sensor suhu yaitu DS18220 dan juga debit airnya itu dari sensor YF S401 ke dalam ISP agar dapat presisi data yang presisi. Kemudian yang kedua, sensor suhunya tahan air berhasil dipasang di bagian atas wadah solar steel dan sensor aliran telah terhubung secara mekanis maupun elektrikal untuk membaca volume air masuk. Dan di sini dapat dilihat ini terdapat kalibrasi sensor, sensor suhu, kemudian di sini juga sudah dipasang atau diintegrasikan pada sistem. Di sini ada sensor debitnya dan sini ada OLED itu sudah membaca sensor kedua sensornya ya. Itu untuk suhunya di sini terdapat kebaca sebenarnya ada 55,6 derajat Celcius dan untuk kecepatan debit airnya atau alirannya itu di sini terbaca 0,1 liter per menit. Terus kemudian di sini ada telah melakukan pengujian simulasi evaporasi menggunakan lampu pemanas yaitu 250 watt. Kemudian di sini ada perekaman data pemantauan sudah berjalan dan datanya berhasil diintegrasikan serta ditampilkan secara grafis melalui platform ThinkSpeak. Dan di sini ada data yang sudah masuk. Di sini ada beberapa data, belum banyak karena baru mengambil datanya secara sejam waktunya dan di sini baru ada grafik dari suhunya saja. Dan kemudian hasil yang akan dibuat atau target selanjutnya itu akan membuat kontrol closed loop di mana dapat mampu mengatur serta menstabilkan debit air secara presisi pada angka set point tertentu. Kayak misalkan mempertahankan laju pada 0,1 liter per menit yang dimana untuk kali ini eksperimennya itu membutuhkan alirannya itu 0,1 liter per menit. Dan yang kedua, menyelesaikan tahap akhir atau troubleshooting yang berfokus pada instalasi perkabelan menyeluruh. Dan yang terakhir itu ada mengejar penyelesaian target berupa kalibrasi ulang dan integrasi keseluruhan sistem. Kemudian di sini ada rencana awal dengan kondisi saat ini, di mana ada mitigasi juga, dan yang pertama ada kendala satu, di mana pada valve. Jadi untuk rencana awalnya menggunakan valve otomatis, namun saat ini aktuasi valve-nya masih secara manual, di mana menggunakan ya valve yang masih diatur oleh manusia, karena spesifikasi valve-nya itu belum kompatibel pada sistem jadi untuk mitigasinya itu fokus dialihkan sementara pada pengujian perancangan algoritma kontrol closed loop untuk memastikan parameter buka tutup berjalan sembari eh, mencari pengganti spesifikasi aktuator atau valve-nya yang sesuai. Jadi sebelumnya itu menggunakan solenoid valve di mana masih menggunakan sistem on off. Jadi untuk saat ini saya sedang mencari valve-nya itu yang dapat diatur sesuai dengan keinginan. Contohnya itu tadi dapat diatur seperti keinginan 0,1 liter per menit dan itu juga dapat secara stabil. Dan untuk kendala dua, di mana ada terdapat dari pompa brine. Jadi untuk sekarang ini pompa itu untuk mengalirkan limbah air asin ke tangki belum bisa dipasang. Jadi untuk tim saat ini sedang memikirkan dan merancang ulang cara kerja mekanik untuk sistem aliran brine tersebut ke ember penampungan sebelum pompa dipasang. Dan untuk yang terakhir ada kendala ketiga ini sensor eksternal, di mana sensor suhu pada eksternalnya ini untuk mengukur suhu luar atau yang di eksternal itu belum terpasang dan untuk mitigasinya itu telah dibuat rencana sebenarnya dan untuk penempatan dan pemasangan fisiknya itu terdapat di samping pada solar steel sehingga siap dieksekusi pada tahap perakitan atau wiring akhir. Nah, ini ada videonya. Jadi di sini udah dipasang untuk sensor debit dan di situ masih
untuk valve-nya masih manual, dan di dalam solar steel bus ini itu sebenarnya sudah ada eh, sensor suhu. Kemudian tadi untuk mengalirkan alirannya ke valve itu menggunakan pompa akuarium, di mana nanti dia bakal mengalirkan air dari tangki menuju ke solar steel basinnya. Mungkin itu saja dari saya presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.